Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Najifah dengan NIM 2312588. Saya dari MPI 3C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menyeluruh suatu negara. Menurut Yusuf Enoch dalam Sayhu 2020. Adapun asal-usul perencanaan pendidikan yaitu sejak zaman kuno, pemikir-pemikir dalam bidang filsafat dan pendidikan telah mengembangkan gagasan-gagasan perencanaan pendidikan yang bersifat murni spekulatif. Salah satu contohnya adalah kontribusi Xenophon yang dalam karyanya Kontribusi Lacedaemonian menggambarkan bagaimana bangsa Sparta sekitar 2500 tahun yang lalu merencanakan pendidikan mereka dengan mempertimbangkan tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Xenophon memperlihatkan kepada orang-orang Athena bagaimana pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara mereka. Plato juga merupakan tokoh penting dalam sejarah pemikiran pendidikan. Dalam karyanya yang terkenal, Republik, Plato menggambarkan rencana pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemimpin dan tujuan politik di Athena. Plato meyakini bahwa pendidikan harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan individu dan kesejahteraan negara secara keseluruhan. Pada awal dan Perang II, sejarah perencanaan pendidikan sebelum dan sesudah Perang Dunia II mencerminkan perkembangan yang signifikan dalam pola perencanaan pendidikan di berbagai negara. Sebelum Perang Dunia II, perencanaan pendidikan masih belum terintegrasi dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat. Di Prancis, pada tahun 1929 muncul Tardieu Plan yang kemudian diikuti oleh Marquis Plan pada tahun 1934. Perencanaan ini lebih berfokus pada perencanaan ekonomi negara Prancis daripada pendidikan. Model perencanaan semacam ini juga muncul di Amerika Serikat pada tahun 1933 dengan New Deal Planning dan di Swiss pada tahun 1941 dengan Wayland Plan for Agriculture. Perencanaan pendidikan setelah Perang II. Namun, setelah Perang Dunia II, perencanaan pendidikan menjadi lebih penting di berbagai negara. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan UNESCO mengambil peran strategis dalam membantu negara-negara di seluruh dunia, terutama negara berkembang, dan merencanakan pendidikan. PBB menyelenggarakan konferensi perencanaan pendidikan rasional di berbagai kawasan seperti Afrika, Asia, Amerika Latin, Arab dan Eropa serta Amerika Utara untuk membahas berbagai aspek perencanaan pendidikan. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia mulai tahun 1956 sampai 1965 telah dilakukan berbagai konferensi, seminar, dan lokakarya baik pada tingkat internasional, rasional maupun nasional. Sebagai tindak lanjut dari konferensi Santiago di Chili pada tahun 1962 yang kemudian diikuti dengan seminar Washington, diadakan suatu studi tentang hubungan antara pendidikan dan ekonomi dalam kaitannya dengan situasi sosial dan kependidikannya di Amerika. Salah satu rekomendasi dari hasil studi tersebut kemudian dikenal dengan Deklarasi Santiago, di mana digambarkan suatu peningkatan proporsi pendapatan nasional sebesar 4% pada tahun 1965 dikhususkan bagi pembangunan pendidikan. Pada konferensi Santiago, titik berat masalah yang dibahas masih pada aspek kuantitatif. Pada konferensi Buenos Aires pada tahun 1965,
lebih ditekankan pada permasalahan yang berkaitan dengan isi, metode, dan evolusi pendidikan. Perencanaan dan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan hendaknya memperhatikan perencanaan karena perencanaan merupakan awal dari segala aspek yang akan dilakukan dalam manajemen pendidikan. Selain langkah awal perencanaan merupakan aktivitas untuk memilih berbagai alternatif tindakan yang kesemua itu bermuara kepada suatu target yang harus dicapai. Asnawir menyatakan bahwa langkah-langkah dalam perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. 3. Masalah-masalah atau informasi-informasi yang diperlakukan. 4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. 5. Merumuskan bagaimana masalah-masalah tersebut dan dipecahkan dan berbagai pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan. 6. Menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan tersebut. Yang terakhir adalah menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana. Kesimpulannya adalah sejarah perencanaan pendidikan mencakup perkembangan gagasan dan praktik yang bertujuan mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.